orang pernah merasakan kegagalan dan keberhasilan. Jadi dalam kehidupan itu tidak semua akan berjalan sempurna seperti yang kita rencanakan. Kita ingin terbebas dari omongan negatif orang lain, ingin terbebas dari celaan dan hinaan orang lain. Tentu tidak bisa. Jika mendapatkan celaan, jika pernah direndahkan orang lain, kita tidak perlu risau, karena Allah memberi pesan kepada kita. Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati semua itu. Kita harus belajar banyak kepada manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mendapatkan ketahanan zero emotion, sehingga dalam berbicara tetap tenang, dicela seperti apapun tetap hatinya nyaman, karena ketenangan itu yang membawa pikiran terkontrol, sehingga menghasilkan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu memang lebih penting, bahkan jika dibandingkan dengan harta yang kita miliki saat ini. Berbuat baik seperti apapun itu, pasti ada tantangan yang menguji konsistensi kebaikan itu. Apakah serius untuk dilakukan atau tidak? Contoh saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat menunggu wahyu dari Allah, muncul tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Lihat Muhammad, dia ditinggalkan dengan Tuhannya. Dia gila, naik turun bukit, naik lagi dan turun lagi, seperti orang bingung saja. Muhammad sudah mulai ada beban. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul punya masalah dan ditinggalkan Tuhannya. Apa kita mau ikut Muhammad, ujarnya. Dalam kondisi yang seperti itu, kemudian Allah turunkan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Ada pesan yang terkandung begitu dahsyat dalam dua surah tersebut. Surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah fungsinya sama, yaitu memberikan petunjuk bagaimana mengatasi suatu persoalan sesulit apapun, namun masih dapat menghadapi dan menyelesaikannya dengan keadaan yang tenang. Dua surah ini diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati dan membangun kekuatan mental, sehingga dalam situasi apapun tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Baik persoalan keluarga, persoalan jodoh, bisnis, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Dalam jodoh misalnya, sudah persiapan panjang, detail, memikirkan setiap bagian-bagiannya. Bagaimana menafkahi seorang istri, sudah dijadwalkan mau melamar, ternyata lebih dulu orang lain. Pelajar misalnya, mencari buku terbaik dan latihan-latihan soal yang sesuai dengan materi yang akan diujikan. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya yang tidak sedikit untuk ukurannya, demi mendapatkan yang terbaik. Hari H sudah siap dan melakukan yang terbaik. Namun endingnya malah lulus biasa-biasa saja. Dan ternyata nilainya tidak sesuai seperti yang diharapkan. Insya Allah akan selalu ada yang demikian. Nah, dua surah ini, jika kita bisa kuasai artinya dengan baik, kita tadabburi, kita pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang berbeda yang terasa dalam jiwa kita. Dan kesiapan mengatasi setiap persoalan masalah dalam kehidupan. Surah Ad-Duha yang artinya, aku bersumpah. Setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di setiap surah, itu maknanya utamanya adalah sumpah, yang seringkali diartikan demi waktu. Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Kalau kita tidak yakin,
Justru itu pertanyaan besar untuk diri kita. Dan kali ini Allah bersumpah, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Dan dari pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, sehingga kita diminta untuk benar-benar fokus melaksanakan setiap apa yang dipesankan. Ada kasih sayang Allah yang luar biasa di dalamnya. Seperti yang Allah sampaikan, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan dan kebahagiaan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha ini. Dan mungkin persoalan dan permasalahan hidup yang begitu susah, seakan-akan merasa seperti berada di suasana gelap gulita. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Seberat-berat bebanmu, ingat suatu saat akan tuntas. Apa yang kamu perselisihkan, yang kamu anggap berat, ingat itu ujian. Dan setelah meninggal nanti tidak akan ada ujian lagi. Sesulit apapun situasinya, tanamkan pada dirimu, yang kamu kejar-kejar selama ini akan ditinggalkan juga nantinya. Kenapa aku harus menangisi dan larut kepada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan dirimu, yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat menjadi seperti ini. Pada akhirnya, kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan saat ini belum sampai kepada kita, karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu pesan apa yang ada di balik itu, sehingga kita tidak dapatkan itu semua. Orang yang tidak berlarut-larut menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan akan cepat berpikir positif dan tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu, sehingga membuat dia memusatkan beban hidupnya karena mencari ridho Allah, sehingga yang dijanjikan oleh Allah yaitu Allah percepat datangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ridho Allah sudah datang, maka akan ada dua yang diberikan. Pertama, ketenangan di dalam jiwa. Kedua, adalah kemampuan untuk berikhtiar lebih mencapai apa yang diinginkan. Jadi yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Jika jiwa kita sudah tenang, nanti akan Allah bimbing cara menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi. Muhammad, bukankah dulu engkau yatim, punya banyak masalah? Aku selesaikan juga, kata Allah. Kalau Anda punya masalah sekarang, saat ini, jangan sampai melupakan yang dulu. Dulu pun sudah Allah tuntaskan, begitupun masalah kita semua. Sudah Allah selesaikan. Jadi jika saat ini sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat kita kehilangan harapan. Sementara kita sadar, dulu pun banyak masalah, dan buktinya selesai juga. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat begitu banyak berbuat yang tidak baik. Maka aku berikan petunjuk. Bahkan bukan sekedar selesai. Kalau perlu, kata Allah, aku bikin kaya. Kalau ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridho dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya, bahkan melebihi yang difikirkannya. Maka jangan pelit berbagi kepada orang lain jika sudah sukses.
Berbagi bukan hanya materi, namun juga berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri oleh seluruh umat manusia. Jika sudah kita fahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban pada akhirnya, melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan kita bersama. Berikutnya surat Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Allah memberikan turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan bisa tercapai. Ada seorang anak muda datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya. Dia katakan, "Saya punya masalah berat sekali." Kakek itu kemudian membawa 2 genggam garam dan beliau bawa 1 gelas. Dimasukkanlah kemudian garam tersebut ke dalam gelas itu. Lalu diambil 1 gelas air yang jernih dan dicampurkannya dengan garam itu. Kemudian beliau berkata, "Minumlah." Pemuda itu meminum dan seketika dimuntahkan. Lalu setelah itu, kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau yang luas. Kemudian diambil air dari danau tersebut dengan gelas yang sama, dan berkata lagi, "Minumlah." Spontan, pemuda tersebut meminum air, dan kakek tersebut menanyakan bagaimana rasanya. "Segar dan enak." Itulah hatimu. Jika hatimu sempit, sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan, seperti engkau menelan garam tadi. Tetapi jika hatimu luas, sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu. Kita pernah melakukan atau melihat beban semakin diangkat, semakin berat, semakin terasa sebagai bagian dari tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat beban yang semakin diangkat, maka akan semakin berat, semakin terasa kepada seluruh tubuh lainnya. Jika ada yang sedang merasakan itu, yakinlah, kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraih. Setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian seberat apapun yang sedang kita alami tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Cara Allah mengabulkan harapan kita, yang pertama jalurnya melalui ujian. Karena semua kesuksesan itu dasarnya adalah melewati ujian. Jadi jika sedang mengalami sebuah peristiwa saat ini dan kita harus menghadapi itu semua, coba kita renungkan kembali. Sebetulnya pernah berdoa apa kita sampai kita mengalami itu? Sehingga dengan jalan itulah sebenarnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan kepada Allah. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Untuk memberikan ketenangan kepada hati kita, kalau sedang menerima persoalan, kita katakan, ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan melalui ujian ini.
perspektif atau keyakinan tersebut untuk memberikan ketenangan kepada hati. Sangat mustahil saya diuji kalau tidak mampu menjalaninya. Sederhananya seperti itu. Jika kita ingin menyelesaikan persoalan hidup dengan baik. Orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat, maka setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Apapun masalah yang sedang dialami, Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya. Walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan pada diri ini pasti selesai. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jika masih ragu, kata Allah, katakan lagi, sekali lagi, sampai hati kita merasa nyaman. Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Puncak yang paling tinggi, tugas kita hanya berikhtiar semampu yang kita bisa. Cara Allah menjawab harapan kita ada 3. Pertama, dengan memberi langsung apa yang kita mintakan. Kedua, menunda itu sampai kita siap menerimanya. Ketiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.